Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen dan kali ini saya bersama Ibu Esther Cahya. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang siapa yang harus berubah. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, sebagai pasangan suami istri, membicarakan siapa yang harus berubah itu ternyata bukan suatu masalah yang mudah, Pak Paul. Baik bagi pasangan yang baru menikah, lebih-lebih lagi yang sudah cukup lama menikah. Itu mengapa ya Pak Paul? Sebab kita ini merasa kita berada di pihak yang benar, Pak Gunawan. Jadi kalau terjadi konflik, kita menuntut pasangan kita lah yang berubah. Misalkan kita menuntut dia untuk lebih mengerti kita, untuk lebih bisa memahami jalan pikiran kita, atau dia bisa mengadopsi gaya hidup yang kita juga miliki ya. Nah, itulah umumnya yang terjadi di dalam konflik dalam rumah tangga. Ya, itu biasanya juga setelah mendengar ceramah atau dengan mengikuti seminar itu lalu saling meminta pasangannya, itu loh, dengarkan itu apa katanya, kamu mesti berubah gitu Pak Paul. Betul sekali. Jadi memang saya kira ini bagian dari sifat berdosanya kita, Pak Gunawan. Jadi kita sulit untuk bercermin melihat diri sendiri, lebih mudah bagi kita melihat pasangan kita. Maka seperti Tuhan Yesus pernah katakan, selumbar di mata orang kita lihat, tapi balok di mata sendiri tidak bisa kita lihat. Iya. Nah ini kalau kita mau menyelesaikan masalah ini Pak Paul ya, apakah ada hal yang harus kita perhatikan gitu Pak Paul? Ada Pak Gunawan. Jadi saya ini ingin mengajak kita semua tidak lagi tuh memfokuskan pada siapa yang harus berubah. Saya ingin mengajak kita untuk mundur selangkah, di mana kita akan melihat bahwa sesungguhnya untuk berubah diperlukan modal. Nah, ada dua modal yang diperlukan agar bisa terjadi perubahan dalam rumah tangga. Nah, untuk kesempatan ini saya kira kita bisa fokuskan pada modal pertama. Nah, modal pertama adalah kita mesti memiliki kematangan. Yang Pak Paul katakan kematangan itu apa sama dengan kedewasaan itu Pak? Ya, saya definisikan memang kematangan ini sebagai sebuah kedewasaan. Nah, tapi supaya lebih jelas lagi, saya membagi kematangan ini atau saya mencoba menyoroti kematangan dari sekurang-kurangnya 3 dimensi. Nah, dimensi yang pertama adalah yang saya sebut kematangan dalam hal keluasan berpikir. Nah, yang saya maksud dengan kematangan luas adalah kemampuan untuk melihat perbedaan, Pak Gunawan. Jadi, ini adalah sebuah kematangan yang bersifat kognitif. Jadi, apakah ini juga berkaitan dengan kemampuan berpikir seseorang, begitu, Pak Paul? Betul. Jadi, memang ini semuanya ini merupakan aktivitas mental ya, aktivitas berpikir. Orang yang matang atau memiliki kematangan berpikir, orang yang bisa melihat sesuatu dari sudut yang berbeda. Orang ini tidak hanya terpaku pada sudut pandangnya. Dia melihat apa, nah udah dah, dia nggak mampu lagi melihat alur pikir orang lain. Kenapa kok orang berpikir seperti itu? Dia nggak bisa tuh. Dia hanya bisa lihat kenapa dia berpikir begitu. Dan dia menuntut orang lain untuk juga mengadopsi cara berpikirnya tersebut. Jadi waktu orang berbeda pandang dengan dia, seringkali orang yang tidak memiliki kematangan berpikir itu terlibat dalam perdebatan dan konflik. Dan akan susah berdebat dengan dia sebab dia tidak bisa menempatkan diri pada sudut pandang orang lain. Nah, jadi seringkali itu terjadi tabrakan lah. Apakah orang yang katakanlah inteligensinya tinggi gitu ya, IQ-nya tinggi ini menjamin bisa sama dengan kematangan berpikir yang Pak Paul maksudkan? Saya kira kalau kita memang mempunyai kecerdasan yang lebih, nah itu memang akan lebih memudahkan untuk kita memahami
pikiran orang lain. Tapi sebelum kita buru-buru berasumsi bahwa diperlukan IQ 130 ke atas, yang saya maksud dengan tingkat kecerdasan yang memadai, yang saya maksud adalah ya di atas 90-an. Jadi selama IQ kita itu 90 ke atas, dan saya yakin hampir semua kita ber-IQ 90 ke atas, seharusnya memiliki kapasitas untuk melihat dari kacamata orang lain. Kecuali IQ kita mungkin sangat-sangat rendah, kita mengalami keterbelakangan mental, oke lah, kita akan mengalami kesulitan untuk mengerti ya pikiran orang lain. Tapi selama IQ kita 90-an ke atas, seharusnya kita bisa untuk melihat alur pikir orang lain. Soalnya rasanya kadang-kadang ada kecenderungan makin tinggi IQ seseorang, kadang-kadang bisa lebih sempit gitu Popol ya dalam cara pandangnya gitu. So, memang misalnya hanya tertarik kepada satu bidang, lalu tidak tertarik untuk memperluas wawasan ataupun hal-hal yang menarik bagi orang lain begitu. Nah, kalau udah sampai ke situ, memang kita sedang membicarakan mengenai sebuah sikap ya Ibu Esther ya. Jadi ada orang-orang mungkin saja IQ-nya sangat tinggi, cukup yang untuk mengerti alur pikir orang lain, tapi memiliki keangkuhan ya. Sehingga keangkuhannya itulah yang menghambat dia untuk mau melihat dari sudut pandang orang lain. Atau keangkuhannya lah yang merintangi dia untuk introspeksi diri bahwa ada kemungkinan ya dia keliru gitu, bahwa orang lain lah yang betul karena dia terlalu percaya diri misalkan. Ya berarti seseorang itu bisa gitu Pak Pol memperluas wawasannya atau memperluas pola pikirnya itu Pak. Bisa ya, jadi saya kira ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk dapat memperluas kemampuan berpikir kita. Misalkan kita beranikan dirilah untuk merendahkan hati, bertanya kepada orang. Kalau memang kita tidak mengerti, kita jangan sungkan untuk bertanya. Atau milikilah kerendahan hati untuk mengecek dan menanyakan pendapat orang. Jadi kita tidak bernafsu hanya mengikuti pemikiran kita sendiri. Namun kita bersedia mempertimbangkan masukan-masukan dari orang lain. Atau kita meminta pendapat orang-orang yang netral. Jadi dengan kata lain kita berkonsultasi. Sehingga kita tidak hanya mempercayai pendapat kita, tapi kita juga mau mendengarkan pendapat misalkan seseorang yang netral, yang kita anggap ahli dalam bidangnya. Nah, kesediaan seperti itulah yang nanti akan memupuk sikap untuk memperluas cara pikir kita. Nah, ini yang saya maksud dengan kematangan berpikir. Dan ini adalah modal yang sangat-sangat penting yang memungkinkan kita berubah. Karena kita tidak bisa membicarakan tentang perubahan kalau kita tidak mampu untuk menempatkan diri dalam pemikiran orang atau memahami sudut pandang orang lain. Bagaimana kita berubah kalau kita tidak bisa melihat sudut pandang orang lain? Jadi diperlukan sekali kematangan, dan yang pertama ini kematangan dalam dimensi kognitif atau dalam dimensi berpikir. Jadi memang karena tadi Pak Paul juga pakai istilah kerendahan hatian ya, memerlukan kerendahan hatian untuk bisa bertanya, untuk bisa belajar dalam mengembangkan itu. Jadi memang benar-benar unsur sikap itu kuat sekali Pak ya. Tadi Pak Paul katakan kesombongan bisa menghalangi, sebaliknya dengan adanya satu sikap rendah hati bisa menolong untuk bisa punya wawasan yang lebih luas ya. Betul, dan ini yang sangat diperlukan di dalam sebuah pernikahan Ibu Esther. Kalau kita sudah memiliki keangkuhan, nah jangan berharap akan terjadi perubahan. Justru kalau kita rendah hati, kita akan belajar lebih banyak, tahu lebih dalam, nah sehingga kita bersedia untuk mengadakan perubahan kalau memang diperlukan. Jadi kita itu tuh nggak tertarik untuk mempertahankan bahwa saya benar. Enggak, saya akan bersedia mengikuti yang benar, dan yang benar itu tuh belum tentu selalu yang saya katakan itu, mungkin saja ada jalan yang lain. Jadi orang yang memiliki kematangan berpikir akan menyambut perbedaan. Nah, jadi inilah modal yang diperlukan Bu Esther dan Pak Gunawan. Modal yang sangat-sangat penting. Kalau tidak ada modal ini, tidak akan terjadi perubahan. Ya, padahal di dalam pernikahan biasanya kita justru menuntut pasangan kita untuk mengerti jalan pikiran kita, Pak Paul. Betul sekali. Nah, yang kita harus lakukan justru membalikan ini. Kita yang mengerti jalan pikir orang. Kenapa kok sampai dia berpikir seperti itu?
Ya karena kita berpikir bahwa apa yang kita pikirkan itu sudah paling benar gitu Pak Paul. Betul sekali. Itu memang kecenderungan kita dan saya kira itu memang adalah pencemaran yang dilakukan oleh adanya dosa dalam hidup kita. Nah ini di pihak lain pasangan bersikap bagaimana Pak Paul? Nah seharusnya pasangan pun mempunyai sikap yang sama, yaitu kematangan yang berdimensi luas, artinya kematangan kognitif ya, kematangan berpikir ini. Jadi kalau dua-dua memiliki kematangan berpikir seperti ini, kita bisa membayangkan betapa cepatnya tercapai kesepakatan. Meskipun adanya konflik, tapi kalau dua-dua memiliki kematangan berpikir, cepat sekali untuk mencapai titik temu. Sebab sekali lagi, dua-dua bersedia untuk melihat pandangan atau pemikiran pasangannya. Dan dari perubahan pikiran itu akan merubah tingkah laku seseorang gitu Pak. Betul. Jadi dua-duanya akan berkata, oke, sekarang saya melihat yang kau katakan dan saya bisa mengerti kenapa engkau berkata seperti itu atau engkau kenapa berbuat seperti itu. Oke, kalau begitu ya saya mungkin ya perlu juga menyesuaikan tindakan saya supaya bisa kita ini bertemu di tengah. Nah, sehingga akhirnya tercapailah titik temu di antara mereka. Nah, kalau seandainya tidak mudah untuk mempertemukan dua pola pikir yang berbeda itu bagaimana Pak? Nah, saya akan masuk ke dimensi kedua dari kematangan Pak Gunawan. Dimensi kedua dari kematangan adalah yang saya sebut dimensi dalam. Dimensi dalam ini mengacu kepada kematangan merasakan, kematangan perasaan jadinya. Yaitu apa? Kemampuan untuk bisa mengerti atau menghayati perasaan orang. Jadi apa yang orang rasakan, apa yang sedang dialami oleh orang, dia pun bisa turut merasakannya. Nah, untuk bisa merasakan perasaan orang lain, ya sudah tentu dianya pun juga harus dapat mengerti perasaannya sendiri. Dia pun terbuka dengan alam perasaannya. Nah, orang yang mempunyai kemampuan atau kematangan berperasaan ini akan mudah sekali masuk ke dalam diri orang lain. Sebab misalkan orang sedang marah ya, pasangannya marah dan sebagainya. Dia lebih bisa tuh mengerti perasaan yang tersembunyi di balik kemarahan pasangannya. Misalnya, dia bisa melihat bahwa sesungguhnya di balik perasaan atau ungkapan kemarahan di pasangannya terdapat sebuah kesedihan atau terdapat sebuah ketakutan. Takut dia akan kehilangan cinta, akan kehilangan orang yang dikasihinya. Nah, kalau dia bisa melihat langsung perasaan ini, nah dia langsung saja masuk ke titik masalah itu. Misalkan dia berkata, dia tidak merespons kepada kemarahan yang diungkapkan pasangannya, tapi dia langsung masuk ke permasalahan sebenarnya, yaitu adanya ketakutan kehilangan orang yang dikasihi. Jadi misalnya dia langsung berkata, saya tetap mencintaimu. Saya mempunyai komitmen, engkaulah orang yang paling spesial, paling berharga buat saya, dan saya tidak akan meninggalkanmu. Nah, kalau dia bisa langsung masuk ke sana, itu sudah meredakan mungkin 60% dari kemarahan pasangannya itu. Nah, jadi sekali lagi kita melihat betapa pentingnya kematangan berperasaan ini. Karena benar-benar bisa menyelesaikan banyak masalah, dan terutama kalau dia sudah melihat perasaan apa yang sedang dirasakan pasangannya, dia pun nantinya juga lebih siap untuk berubah. Jadi rasanya memang kalau kuncinya nih mau keseberang dulu gitu Pak ya, sama hal seperti tadi dalam dimensi pikiran itu ya, dalam dimensi perasaan ini kan ego kita itu kadang-kadang maunya dimengerti lebih dahulu ya. Jadi sepertinya kalau sudah sangat marah, maunya pasangan memahami saya dulu, baru nanti saya memahami perasaannya gitu ya. Tunggu-tungguan jadinya nih. Pernah satu kali Ibu Esther, saya dan istri saya konflik ya. Saya masih ingat itu terjadi pada malam hari. Kemudian ya saya mencoba tidur karena saya merasa diri saya benar. Jadi ya saya tidak bersedia untuk memulai percakapan dengan dia. Ini tengah-tengah malam ya. Saya sendiri tidak ingat apa tuh percakapan kami, apa sumber pertikaian kami. Pokoknya saya hanya merasa saya benar aja gitu. Nah ini sifat manusia. Istri saya ke kamar anak saya. Saya berkata dalam hati saya, ya udah, kamu tidak mau, ya udah nggak apa-apa. Saya tetap di ranjang tidur. Tapi nggak usah tidur. Kenapa? Firman Tuhan mengingatkan saya dengan Filipi pasal 2 ayat 5 hingga 11, di mana tertera bahwa
Tuhan Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankannya. Dia rela mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba hingga mati di kayu salib. Nah, itu kata mengosongkan diri kan dalam bahasa Yunaninya mengosongkan egonya. Jadi saya pernah mengkhotbahkan tema itu, yaitu suami bagaimanakah caranya engkau mengasihi istri. Nah, Tuhan sudah memberikan contoh, yaitu seperti Yesus mengasihi jemaat. Dan bagaimanakah Tuhan Yesus mengasihi jemaat? Mengosongkan egonya. Jadi saya dalam khotbah itu meminta agar kita yang suami-suami ini lebih rela mengosongkan ego. Sebab itulah caranya yang Tuhan inginkan bagi kita suami mengasihi istri kita. Jadi itu khotbah mengiang-ngiang di telinga saya. Kamu bisa berkhotbah, sekarang kamu terapkan. Kamu praktikkan. Nah, saya berontak, tidak mau. Saya berkata dalam hati saya, Tuhan, kali ini istri saya harus minta maaf terlebih dahulu. Akhirnya tarik-menarik seperti itu, saya nggak bisa tidur. Nah, karena nggak bisa tidur, akhirnya saya memilih untuk menaati suara Tuhan. Jadi saya ke kamar istri saya, ke kamar anak saya, dan saya melihat istri saya sedang duduk di lantai dan menangis. Nah, waktu saya melihat dia duduk di lantai dan menangis, saya tahu dia dalam keadaan yang sangat sedih. Saya menghampiri dia, saya memeluk dia. Tidak ada lagi tuh keinginan untuk menjelaskan, untuk berdebat, untuk melanjutkan pertengkaran, sama sekali tidak ada. Kasihan soalnya melihat dia menangis. Jadi selesai. Nah, tidak selalu saya berhasil mempunyai kematangan perasaan seperti ini, tidak selalu. Tapi saya melihat betapa berfaedahnya kalau kita memiliki kematangan perasaan seperti ini. Sebab akhirnya kita lebih rela berubah. Waktu kita menyadari dampak perbuatan kita pada perasaan pasangan kita. Kita menyadari dampaknya benar-benar begitu berat. Kita lebih rela berubah kok. Jadi sekali lagi, kematangan perasaan ini sangat-sangat penting sebagai modal untuk terjadinya perubahan di dalam pernikahan kita. Ya, sebagaimana halnya pikiran, itu kan bisa dikembangkan, Pak Paul. Nah, perasaan ini bagaimana mengembangkannya? Karena tidak semua orang punya perasaan seperti yang tadi Pak Paul katakan. Ada orang yang tidak mudah merasa seperti itu, gitu Pak Paul. Yang pertama adalah mendengarkan, Pak Gunawan. Kalau kita mengaku kita mengalami kesulitan ya, memahami perasaan, kita cobalah melatih diri untuk mendengarkan. Belum apa-apa jangan ngomong. Dengarkan dulu, dengarkan dulu, dengarkan dulu. Nah, itu tuh menolong kita untuk bisa mendengarkan sebetulnya apa yang sedang dirasakan pasangan. Kemudian kita juga bertanya ya pada diri kita sendiri, apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan? Nah, kalau kita kesulitan untuk tetap mengerti perasaan pasangan kita tanya aja apa yang kita rasakan. Sebab dalam konflik kebanyakan, apa yang kita rasakan, itulah yang dirasakan pasangan kita. Maksud saya, kalau kita merasa jengkel, hampir dapat dipastikan pasangan kita lagi merasa jengkel. Kalau kita lagi merasa sedih, seringkali juga pasangan juga mengalami kesedihan yang sama. Jadi pada umumnya, dalam konflik kita membagi perasaan yang serupa. Nah, itu menolong kita juga untuk mengerti perasaan pasangan kita. Atau langkah berikutnya adalah di dalam kita mencoba untuk memahami perasaan masing-masing, coba jelaskan. Bicaralah. Minta pasangan kita juga untuk menjelaskan, sehingga kita lebih mengerti perasaannya. Sebab kadang-kadang perlu ya penjelasan yang lebih konkret, sehingga kita lebih bisa memahami perasaannya. Nah, dengan kata lain, untuk lebih memahami perasaan, diperlukan komunikasi yang lebih kuat. Ya, pembicaraan yang lebih panjang dan melebar, sehingga akhirnya masing-masing lebih bisa memahami perasaan pasangannya. Kadang-kadang kan ada orang-orang tertentu yang karena tidak terbiasa dengan perasaan ini, Pak Paul, ya, seperti memilah-milah begitu. Jadi kalau saya lagi senang, boleh diperlihatkan, tetapi kalau sedang mengalami perasaan-perasaan negatif itu sepertinya berusaha untuk diabaikan. Sehingga akhirnya ketika dia melihat pasangan ini mulai punya perasaan-perasaan yang buat dia ini negatif yang harusnya diabaikan, sepertinya jadi nggak nyaman juga gini, bagaimana bisa memahaminya atau menolongnya begitu, Pak Paul. Maka dianya sendiri memang harus tenang ya. Kalau dianya lagi marah, dia lagi tegang, lagi apa, dia lebih susah tuh untuk bisa bersentuhan kembali dengan perasaan-perasaan yang sudah dia kategorikan negatif ya untuk dia rasakan. Nah, dia perlu tenang kembali, diam, renungkan, dan longoklah ke hatinya,
longoklah kemudian ke hati pasangannya. Nah, dalam ketenangan kita lebih bisa ya kembali merasakan apa yang sesungguhnya dirasakan oleh pasangan kita. Meskipun kita kurang gitu nyaman, tapi akhirnya kita lebih bisa melihat, oh oke lah, kira-kira itu yang dirasakannya. Nah, di dalam rumah tangga, kita langsunglah merespons kepada perasaan yang sesungguhnya itu. Nah, waktu kita merespons kepada perasaan yang sesungguhnya itu, terjadilah perubahan. Ya. Apakah ada dimensi yang lain dari kematangan ini, Pak Paul? Yang terakhir adalah yang saya sebut dimensi tinggi, Pak Gunawan. Nah, dimensi tinggi ini merujuk kepada kerohanian. Jadi kita juga perlu kematangan rohani. Apa sih yang saya maksud dengan kematangan rohani? Nah, saya mendasarinya pada Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Firman Tuhan di sana menjelaskan tentang dimensi atau aspek dari buah Roh Kudus, yakni adanya kasih, adanya sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dengan kata lain, diri yang matang adalah diri yang sudah diubahkan oleh Roh Kudus dan menghasilkan buah roh dengan lebatnya. Nah, yang saya maksud dengan kematangan, jadi bukan hanya sekadar memiliki buah itu, Pak Gunawan dan Ibu Esther. Bukannya kadang-kadang kita sabar, bukannya kadang-kadang kita ada kasih, bukannya kadang-kadang kita bisa menguasai diri. Oh, bukan. Diri yang diubahkan dan dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan menjadi diri yang penuh dengan kesabaran. Jadi bukan hanya kadang-kadang sabar, penuh kesabaran. Bukan hanya kadang-kadang mengasihi, oh enggak, ini penuh dengan kasih. Bukan kadang-kadang bisa mengendalikan diri, oh tidak, penuh dengan pengendalian diri. Nah, inilah yang saya maksud dengan kematangan rohani. Nah, ini benar-benar sangat mutlak diperlukan untuk terjadinya perubahan. Kalau kita memiliki kasih, kalau kita memiliki kesabaran, kita memiliki pengendalian diri, ya, kita akan lebih mudah untuk berubah. Karena apa? Karena memang kita tidak lagi mementingkan diri. Ya. Jadi inilah dimensi tinggi atau dimensi rohani yang diperlukan sebelum bisa terjadinya perubahan. Nah, Bapak, seseorang yang memiliki ketiga dimensi itu, tapi biasanya kan tidak berimbang itu, Pak Paul. Ada di sisi yang tertentu itu yang lebih kuat daripada yang lain. Nah, ini bagaimana, Pak Paul? Saya kira kalau misalkan kita harus mengurut ya, harus mulai dari mana? Saya kira dari yang dimensi terakhir ini, dimensi tinggi, Pak Gunawan. Bagaimana caranya? Kita benar-benar harus datang kepada Tuhan, kita harus merendahkan diri, bersujud di hadapan Tuhan, berusaha sekeras mungkin mematuhi Tuhan. Nah, modal itu dulu. Modal yang pertama adalah kita mesti tunduk kepada Tuhan. Kalau kita sudah memiliki ketundukan ini kepada Tuhan, nah, saya kira yang dimensi-dimensi dalam dan dimensi luas lebih mudah itu kita peroleh. Sebab pada dasarnya, tadi Ibu Esther sudah munculkan, pada dasarnya itu modal terutamanya adalah menyeberang, artinya rendah hati, rela, bersedia untuk masuk ke dalam diri pasangan kita. Nah, modal yang pertama yang harus kita miliki jadinya adalah kematangan rohani ini dulu. Kalau kita udah sabar, kalau kita memang tidak memiliki keangkuhan, kita lebih berani untuk menyeberang, memahami perasaannya, dan akhirnya juga memahami cara berpikirnya. Sehingga perubahan lebih dapat terjadi. Nah, ini demikian juga dengan pasangan ya, Bapak, yang tidak berimbang gitu. Jadi misalnya salah satu dari pasangan itu yang memang memiliki kematangan, tetapi yang pasangannya enggak gitu kan. Ini juga enggak ketemu gitu, Bapak. Betul sekali. Jadi kadang-kadang pernikahan tidak seimbang ya, karena ada satu yang matang dalam ketiga hal ini, ada satu yang setengah matang di dalam ketiga hal ini. Memang dalam kondisi seperti itu, yang matang itu terpaksa lebih harus mengalah. Tidak ada jalan lain. Kita lebih harus mengalah, kita tetap harus membimbing yang kurang matang, sehingga akhirnya yang kurang matang itu perlahan-lahan juga turut matang. Tapi sekali lagi jalurnya menurut saya adalah lewat jalur rohani. Jadi yang lebih matang secara rohani
membimbinglah yang kurang matang secara rohani. Dekatkan dia kepada Tuhan, sehingga nanti dia diubahkan oleh Roh Kudus Tuhan. Dari dirinya akan memancar buah Roh Kudus, ya kasih, sukacita, kesabaran, pengendalian diri, kemurahan hati, dan sebagainya. Nah, dikala semua itu ada dalam diri seseorang, dia akan lebih bersedia untuk mengerti perasaan orang dan mengerti pemikiran orang lain. Dan rasanya kan kalau yang kematangan yang ketiga ini tentang kerohanian benar-benar masalah hati gitu Pak ya. Walaupun kan kalau kita lihat kematangan yang pertama berkaitan dengan kecerdasan, ada orang yang sudah merasa wah saya sudah dari sononya lahir dengan kemampuan sekian gitu. Ataupun untuk dimensi yang kedua berkaitan dengan perasaan, ada orang yang wah saya nggak biasa dengan yang namanya perasaan gitu. Tapi kalau memang dimulai dari sisi rohani ini rasanya memang bisa mendongkrak dua dimensi yang lain begitu Pak ya? Betul sekali Bu Esther, betul sekali. Jadi tidak ada yang mustahil kalau seseorang itu memang mau berubah. Asalkan dia datang kepada Tuhan, minta Tuhan menolongnya dan mengikuti, menaati Tuhan, dia akan bisa mengalami perubahan itu. Ya memang perbincangan kita ini masih belum selesai. Tadi Pak Paul katakan kita kali ini memfokuskan pada aspek kematangan itu Pak Paul. Berarti pada kesempatan yang akan datang kita masih akan melanjutkan perbincangan ini. Tapi bagaimanapun juga kami mengucapkan terima kasih Pak Paul dan Bu Esther untuk perbincangan kali ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang siapa yang harus berubah. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.